Jadi program Product of the Week adalah program rutin Katalog Pro selama 1 minggu sekali di setiap hari Rabu jam 2 siang. Jadi kita akan mengupas mengenai produk-produk yang sudah bergabung di Katalog Pro. Jadi dari keunggulannya, kita akan membahas mengenai deskripsinya seperti apa, seperti itu. Dan untuk kali ini ada produk Calcutta Gold M306 dari Golden Grass. Halo semuanya, salam kenal. Saya Priscilia dari Prima Detailing, kerja sebagai arsitek spesifier. Perkenalkan, nama saya Melanie. Di sini saya sebagai marketing manager dari PT Surya Cemerlang Mandiri. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di halaman brand news kita di Katalog Pro, di sini kita akan membahas mengenai Product of the Week dari Calcutta Gold M306 by Golden Grass, di mana Calcutta Gold itu merupakan granita yang menyerupai marble khas Italia putih dan emas, gitu. Dan apa sih yang istimewa dari marble yang terkenal ini dan yang paling diinginkan di dunia? Memang ada sejarahnya bahwa batu tersebut adalah batu favoritnya Michelangelo dalam mengukir pahatannya, dan juga banyak menghiasi gereja-gereja katedral, kastil yang ada di seluruh dunia. Dan juga campuran unik dari putih, abu-abu, dan warna emas itu yang mengalir melalui urat dramatis seperti itu. Dan sebenarnya marmer Calcutta ini merupakan bahan yang paling dicari di dunia seperti itu. Oleh karena itu harganya jadi jauh lebih mahal karena ketersediaannya hanya terbatas. Sehingga Golden Grass mengeluarkan seri Calcutta Gold seperti itu. Dan apa aja sih keunggulan produknya? Di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat, keunggulan produknya kuat menopang beban berat, kemudian awet untuk dipakai jangka panjang, kemudian memberikan tampilan mewah di hunian, kemudian mudah dalam segi perawatan, dan yang terakhir kualitas sebanding dengan harganya, gitu. Produk Calcuttanya itu sendiri, Bu, itu import atau tidak, Bu? Atau ada pabrik di Indonesia? Enggak, kita semua produk kita import. Import dari mana, Bu? Importnya dari China, Bu. Oh, dari China ya? Iya. Nah, jadi kalau import kayak gitu, tapi untuk supply-nya gimana nih, Bu? Produk semua yang ada di katalog kita, semua ready di gudang kita. Jadi sudah ada buffer produk sudah ada, terus jadi kalau misalnya ya udah tinggal nipis ya tinggal kita restock lagi gitu. Tapi kalau untuk konsumsi istilahnya untuk retail kita ada tinggal ambil di gudang kita, di sini ada ready. Oh, berarti memang udah ada warehouse-nya ya, Bu ya? Iya, sudah ada, Bu. Cukup besar, Bu, warehouse-nya? Untuk menampung proyek-proyek sekarang ini. Oke, ya berarti untuk stok tetap akan bisa di-maintain ya, Bu ya? Oke, berarti kalau ini, Bu, produknya kan yang suka saya dengar nih, ada yang porcelain tile, ada yang sebut granite tile, ada yang sebut HT. Nah, kalau yang Calcutta ini masuk ke kategori mana nih, Bu? Sebenarnya begini, Bu, itu istilah yang kita di bidang perkeramikan buat di sini gitu sebenarnya gitu, Bu. HT itu apa sih? Kenapa dibilang HT? Karena kan bahannya sama, homogeneous style, dari atas sampai bawah sama. Nah, di Golden Grass juga ada yang termasuk HT, homogeneous style. Jadi di situ kita klasifikasi, kalau bisa dilihat di katalognya Golden Grass, itu kita sebut tipe Archives Collection atau Lapato Collection, di mana bahannya material atas sampai bawah sama. Kalau untuk yang Calcutta ini, kita sebutkan klasifikasi sebagai marble tile. Jadi mungkin kalau istilah gini, Bu, kalau Indonesia menganggap porcelain tile itu sama dengan keramik, sebenarnya enggak. Kalau kita mengadopsi istilah dari Eropa, porcelain tile ya penutup lantai begitu, porcelain tile, jadi begitu. Oh, tapi berarti ini printing kan ya, Bu ya? Printing, Bu. Mungkin bisa dijelasin sedikit, Bu, gimana sih proses pembuatan untuk Calcutta ini? Tadi kan Ibu bilang ini premium ya, Bu ya? Iya, high-end lah. Kenapa kita sebut high-end? Pertama dari kualitas bahannya, bahan bakunya semua yang dari walaupun dari Cina, tapi material juga tetap ada dari Eropa ya, Bu ya, ambilnya dari Spain. Ini yang kenapa saya sebut kelebihan dari salah satu marble tile kita, itu Calcutta termasuk kelompok marble tile. Jadi bukan hanya printing biasa, Bu. Jadi di setiap uratnya itu ada benar-benar seperti kelihatan ada guratan uratnya, ada cekungannya gitu. Jadi seperti batuan alam
sebenarnya gitu. Oh iya, mirip aslinya ya Bu. Jadi kayak semacam Jadi bisa ada resin ya? dibedakan dengan produk-produk lain yang cuman ya udah printing flat begitu, Bu. Berarti kalau ada teksturnya gitu ya, Ada Bu? teksturnya, iya. Berarti ini ada banyak ukuran nggak sih Bu? Ada yang Ukurannya big flat gitu? Kita ukurannya paling besar 60 ke 120 untuk saat ini. Untuk slabnya ke depannya mungkin tahun ini kita akan mulai pengembangan ke ukuran 90 ke 180 dan 120 ke 240. Ini Bu, Ibu kan pakai bahan utamanya apa nih? Clay juga ya Bu? Sama kayak yang Bahan lain? utama feldspar. Ya, Apa, Bu? clay ada feldspar, Bu. Kalau bahan Feldspar. utama granital itu feldspar. Oh, oke. Oke, batuan gitu ya Bu? Iya, Berarti itu warnanya apa sih Bu? warnanya bodinya itu putih, tapi kalau untuk tilenya warnanya misalnya ini ya gelap, atasnya berarti bawahnya Gelap. agak hitam gitu, gelap ya. Oh, soalnya akan pengaruh ya Bu untuk warna bodinya sama printingnya. Sebenarnya nggak pengaruh ya Bu, karena printingnya itu kan kita pakai digital printing. Nah, cuman ya untuk balik lagi ke konsumen di sini kan kalau misalnya belang banget begitu kan dikira kayak kue lapis gitu. Jadi kita berusaha mendekati, dan kalau misalnya pemakaian sudah bertahun-tahun atau tidak sengaja tergores kan nggak gitu kelihatan Bu, kalau dia punya body dengan warna printingan atasnya sama gitu. Oke, berarti lebih ke ini aja ya, ke visualnya aja ya Bu? Ya, betul. Untuk visual. Printingnya boleh tahu Bu, tebalnya berapa? Tebalnya 0,3 mili Bu. Oh, lumayan ini juga ya? Lumayan tebal juga ya Bu? Tebal, karena kan kita ada itu tadi Bu, tekstur ada seratnya. Dan untuk yang, ini khusus untuk marble tile ya Bu ya, 0,3 mili. Kalau tipe yang lain kita ada yang tipe on mikrokristal. Nah itu ada semacam lapisan mikrokristalnya ada 1 mili sendiri gitu, di samping printingannya gitu, itu lebih tebal gitu. Karena Ibu tadi import ya, biasanya yang saya tahu nih kalau misalnya import gitu suka ada masalah sama shadingnya Bu. Karena emang ada satu developer juga yang bilang dia adalah satu brand, nah itu tuh shadingnya lumayan berantakan gitu. Setelah terpasang baru kita bisa lihat. Nah kalau dari Ibu sendiri gimana nih siasatnya untuk masalah shading? Selama ini sih belum ada yang komplain ya seperti itu Bu. Biasanya untuk gini Bu, itu sebenarnya kita harus bisa mengatur untuk satu proyek. Jadi diusahakan untuk satu proyek itu dapatnya satu shading Bu, gitu. Kecuali dia lanjutan ya, misalnya dia udah pasang nih awal tahun, Desember dia kekurangan begitu. Nah paling begitu kendala shadingnya kan yang awal tahun udah habis kejual Bu gitu. Jadi kita nggak mungkin bener-bener ngikutin shading awal gitu. Oke, berarti Ibu emang udah sering supply di proyek juga Bu? Sudah Bu, sudah. Proyek apa Bu biasanya? Kayak perumahan kah atau high rise? Biasa perumahan. Kalau high rise kita biasa kebagian di bagian lobbynya Bu, karena kan nggak mungkin ya satu gedung itu menggunakan dengan budget seperti biasa kan, carinya balik lagi ke budget ya kalau untuk gedung Bu. Nah kalau biasa kita ada ini proyek baru kita masuk di Bandara Terminal 2 Extension. Berarti ya yang kayak motif marmer ini juga bisa untuk high traffic Bu? Kayak di mall gitu? Bisa Bu, bisa. Sudah pernah dites Bu untuk abrasion testnya? Abrasion resistance-nya itu grade 5 kalau kita istilahnya di Golden Grace, dia setara ISO 11306 Bu ini. Kalau dilihat dari kan ada SNI-nya Bu. Iya. Nah itu kan pasti ada di tes abrasi, di tes bending strength, di tes untuk flatness, rectangular, nah itu kita udah lolos tes Bu. Oke, berarti Ibu udah lolos tes SNI, ISO juga sudah ya Bu? Sudah Bu. Kalau yang untuk marmer ini nih Bu, itu bisa nggak sih kalau misalnya saya ada proyek mau pasang untuk di fasad, itu Ibu rekomendasikan nggak? Bisa banget Bu. Maksudnya kendalanya selama ini gimana Bu? Kalau untuk biasanya fasad sama dengan dindingan ya Bu? Iya, Ibu tapi kan di luar apa? nih. Dar gitu maksudnya ya? Iya. Oh, selama ini sih nggak ada kendala Bu. Maksudnya kita udah pasang di teras, di tembok, di luar juga nggak masalah gitu. Cuman biasanya kita selalu saja pakainya itu yang tipe archais. Itu lebih tahan terhadap cuaca, tahan noda begitu. Kalau untuk marble pertama dia kan tetap walaupun barang yang polis, keramik yang polis itu bertahun-tahun pasti akan kusam kan Pak Bu. Walaupun
Ya, nah itu makanya kendalanya di situ. Jadi kita lebih saja untuk di outdoor itu pakai tipe Archais gitu. Jadi Archais itu kayak gimana? Archais itu sebentar ya Bu. Matte gitu Bu? Iya, semacam matte. Oh kayak Hon gitu ya? Kalau di marmer ya? Tipe Hon, iya betul Bu. Ini kurang lebih tipe Archais yang seperti ini Bu, kita suggest Bu. Yang tipe matte sih. Kalau untuk di outdoor. Oh, Oke. Kalau untuk garansinya sendiri berapa lama ya Bu Melanie? Kalau garansi kita nggak ada garansi Bu, karena istilahnya saat pemasangan kita udah nanti ke tukang, jadi harus di clean dulu tempatnya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kan yang bikin rusak itu saat pemasangan ya Bu, tukang ketumpahan cat, semen berantakan, atau pas dia pasang itu tangga kegesek begitu. Jadi kalau kita saran benar-benar harus clean area dulu semuanya, baru terakhir pasang lantainya. Oke, nah kalau untuk ini Bu, biasanya kan kalau di project biasanya kan kita pasti mau after sales service-nya juga bagus nih. Kalau untuk Golden Grace sendiri, dia punya tim sendiri Bu untuk after sales-nya. Ada tim supervisinya kita Bu, biasanya kalau ada kendala ya, atau misalnya orang ke toko nih beli, gimana bisa nggak tukang saya dikasih tahu pemasangannya, cara pemasangan, ada tim supervisi yang akan datang gitu. Untuk briefing tukangnya Kak, karena kan istilahnya kalau udah beli barang mahal ya asal pasang sayang gitu kan, gitu. Berarti di retail jadi juga ada ya Bu? Kita di toko-toko udah banyak Bu, bisa dilihat di Katalog Pro paling bawah ya, ada toko-toko kita udah kita tampilkan di situ. Terus di luar kota kita juga ada partner di Pekanbaru, di Palembang, di Lampung kita udah ada. Jadi Indonesia udah, di Kediri, di Surabaya juga udah ada. nah, Showroom kita nih, showroom di Palembang, di Pekanbaru, di Serang juga udah ada. Toko-tokonya udah masuk semua. berarti distribusinya udah cukup rata ya Bu? Kita lebih retail. Jadi karena kan istilahnya retailnya harus lebih jalan Pak. Proyek baru percaya. Oh ini gampang ditemuin barangnya di mana-mana gitu kan istilahnya. Jadi kita kuatin retail juga. Oke. Ini saya boleh kasih lihat sedikit gambaran halaman Golden Grace di Katalog Pro ya Bu. Ya baik Bu. Jadi biar di sini juga kita Golden Grace juga sudah seperti Bapak Ibu lihat. Di sini ini adalah halaman Golden Grace. Jadi di sini Bapak Ibu untuk mengetahui lebih lanjut untuk produk Golden Grace, di sini ada juga kontak profilnya dan berita-berita mengenai update dari produk Golden Grace sendiri. Dan di sisi kanan di sini ada kontak personnya. Jadi ketika Bapak Ibu ada kebutuhan mengenai produk Golden Grace atau pertanyaan lebih teknis lagi, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke rekan-rekan Golden Grace yang ada di sini. Jadi tinggal diklik aja salah satu namanya. Kemudian di sini juga dicantumkan untuk nomor handphonenya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir akan dioper-oper lagi oleh operator. Biasanya kalau lewat telepon ya Bu ya, telepon kantor. Langsung ke orangnya langsung ya. Langsung ke orangnya gitu. Dan seperti yang tadi Bu Melanie bilang, untuk showroomnya Golden Grace pun udah banyak tersebar. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan butuh informasi mengenai showroomnya Golden Grace, di halaman Katalog Pro di sini sudah ada showroom dari Golden Grace. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kontak mengenai kebutuhannya dan juga aplikatornya seperti itu. Dan apa aja sih produknya? Karena tadi membahas ternyata bukan kata aja, ada banyak produk premium lainnya. Jadi di sini bisa dilihat model tipe dan motifnya. Seperti yang tadi Bu Melanie sampaikan, ada mikrokristal, kemudian ada marble tile, kemudian ada diamond glass gitu. Dan di sini ketika kita klik, di sini kita bisa lihat motifnya, kemudian nanti spesifikasinya seperti apa, dan juga aplikasinya seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung mengenai produk-produk Golden Grace yang lainnya seperti itu. Berarti kalau yang 60-60 gitu tebalnya berapa sih Bu? 1 cm Bu. Oh 1 cm ya. Biasanya sih saya suka tahu ada yang 1,2
senti gitu kan? Enggak, kita 1 senti. Oh, 1 senti aja cukup ya? Biasa standar di pasaran sih sekarang 1 senti udah termasuk tebal, Bu. Standar di pasaran sekarang itu 0,87, 0,9. Iya, biasa suka yang dari India gitu ya, Bu? Betul. Berapa sih Bu harganya kalau boleh tahu bocorannya? Kisarannya antara 300 sampai 500 ribu per meter. Oh, 300 sampai 500 ribu per meter ya? Tergantung ukuran dan tergantung motif. Berarti itu sekitar 60-60? Mulai dari 60-60 ya yang saya kasih harganya ya. Oh, oke. Kalau yang ini untuk yang marble ini nggak ada ukuran 60-60, Bu. Kita ada ukuran 80-80, 60-120 dan 60x90. Oh, untuk yang lumayan besar kata gold ini ya? Iya, betul. Oke, untuk nut Bu, berapa sih nut yang Ibu sarankan untuk Kalau produk ini? nut tetap untuk produk ini saya sarankan 2-3 mili, Bu. Tidak sarankan untuk 8 mili atau 1 mili, tidak sarankan, Bu. Kenapa tuh, Bu? Oh, kenapa? Karena gini, Bu, pertama untuk supaya bangunan tuh lebih ada apa istilahnya napas ya, Bu, ya, bisa fleksibel gitu. Fungsi nut kan begitu. Dan kedua, kalau terlalu rapat, nutnya 1 mili, tukangnya tergesa-gesa, nut itu nggak akan sampai ke dasar. Jadi akan gampang bolong, apa istilahnya akan gampang bermakan berapa lama itu akan gampang keluar gitu, istilah gampang gompel nutnya. Jadi nutnya yang gompel. Iya, nutnya yang gompel, bukan keramiknya, Bu. Jadi makanya kalau 1 mili, kecuali tukangnya pelan-pelan banget gitu hati, tapi kan Ibu bisa tahu sendiri ya di lapangan ya. Oh, mereka asal step ya, kalau terlalu kecil-kecil halus banget ya nggak mungkin bisa sampai ke dasar gitu istilahnya. Dan untuk kalau kata sendiri, Bu, untuk setiap tilesnya itu motifnya berbeda-beda atau seragam, Bu? Berbeda-beda, Bu. Ada 4 face, 4 sampai 5 face. Oh, cukup banyak ya? Sampai 5 face. Iya. Iya. Berarti itu nanti kita bisa komposisi untuk. Iya, jadi biasanya nih sales saya kalau ke project bisa tukang suruh gelar dulu nih, maksudnya gimana manisnya begitu Iya, kan bisa diadu. Ya, jangan nanti tiba-tiba ini seragam semua yang sebelahnya acak gitu kan, kurang bagus gitu. Kurang lebih seperti ini, Bu, kalau kata nih, Bu. Oh, Putih dengan ada uratnya abu-abu, tapi ada bayangan-bayangan kayak gold sedikit begitu. Terus dia juga tadi ada teksturnya gitu ya? Jadi nggak ada teksturnya, iya. Oke. Ini sebenarnya kalau kata itu kita kelompokin dengan ini, Bu, marble tile. Jadi jadi tadi mungkin agak bingung kok saya mencok-mencok begitu. Jadi sebenarnya pengelompokan kita punya tilenya ada marble tile, ada ukuran segini, ada hot microcrystal, ada glass polish, diamond glass polish, access collection dan Apato collection begitu. Jadi yang tadi kita naikkan hari ini product of the week itu salah satu pengelompokan dari marble tiles begitu. Oke. Bu, ini udah masuk tingkat absorpsi mana sih, Bu? Masuk kelas yang mana nih? Biasa kan ada yang B1A. Iya. Oh, sudah B1A juga ya? Mengenai tadi saya lihat dari keunggulan yang tadi saya sempat bacakan di awal, kan kalau kata sendiri untuk granit tile ini kuat untuk menopang beban berat. Nah, kira-kira seberapa besar kekuatannya untuk menopang beban berat dan dibandingkan dengan keramik biasa itu seperti apa gitu? Balik lagi kalau untuk dari proses pembuatannya kan kalau bahan bakunya beda juga membedakan hasil akhirnya ya, Bu. Kalau untuk granit tile kurang lebih per sentimeter perseginya itu 450 kilo, Bu, bisa menahan beban. 450 kilo, oke. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa nanti Bu Melani share juga secara live di sini. Salah satunya Pak Haryanto. Kebetulan Pak Haryanto ini mungkin dari Sumatera Utara dan beliau menanyakan sudah ada supplier di Sumatera khususnya Kota Medan, Bu? Sudah ada, Pak. Di sini namanya International Keramik. Alamat juga udah di-share sama rekan saya, Pak Ian. Mudah-mudahan cukup membantu ya, Pak Haryanto. Oke. Dan ini juga sebelumnya juga ada pertanyaan dari Pak Dadan Megatika. Nah, kategori high end yang premium itu dilihat dari apanya, Bu?
Dari produknya Bu, jadi dari tadi balik lagi dari hasil printingannya juga bisa kelihatan kalau arsitek ngelihat udah ngeliat barang udah tahu ini barang mahal atau enggak begitu tadi. Terus apalagi tadi saya jelaskan ada kelebihan-kelebihan masing-masing dari per kita punya kategori, misalnya marble, yang horn microcrystal atau diamond glass polish. Jadi bukan asal printing biasa begitu Bu. Dan untuk segi perawatannya sendiri Bu, itu untuk segi perawatannya untuk Kalakatta Gold ini seperti apa Bu? Cukup detail aja Bu, jangan tapi dihindarin menggunakan air yang keras ya, HCl. Kadang-kadang ada saat pemasangan tukang panik kan, oh ini nggak mau hilang bekas kopinya dia kasih HCl, malah ya bukan cuma keramiknya aja yang ngelontok, senat-nat dan semen-semennya juga akan ngelontok begitu kan. Memang hilang saat itu nodanya hilang, tapi itu ngerusak ini ya, ngerusak body keramik dan ngerusak ininya nut dan semennya juga. Itu kan tadi kalau yang marble tiles kan dia punya lekukan untuk di setiap motifnya. Nah itu tuh ada proteksinya juga nggak sih Bu untuk dilekukan? Karena kan lekukan itu kayaknya yang rentan untuk noda terserap atau mungkin debu gitu. Ada protectionnya juga nggak sih Bu? Jadi gini Bu, prosesnya itu untuk setelah dibuat lekukan baru kita spray, kalau kita istilahnya kalau di sini orang awamnya ngerti nano gitu. Istilah lapisan pelindungnya. Jadi kurang lebih itu sudah dilekukannya juga ada sudah terlindungi gitu Bu. Oh jadi emang udah ada ya? Iya, betul. Dan ini sini ada pertanyaan juga dari Pak Jainuddin. Bagaimana ketahanan produk tersebut terhadap cuaca dan alam Bu? Seperti lumut, terik matahari, atau amenities gitu. Dan apakah impact terhadap alam untuk produk yang sisa atau tidak dipakai? Apa bisa didaur ulang atau bagaimana? Nah, saya pertama dulu lihat kalau untuk terhadap cuaca dan alam, maksudnya mungkin bisa pudar ya Pak, maksudnya. Kalau saya tadi Bu Priscil udah sempat nanya ya, kalau saya bilang tidak akan pudar gitu. Kalau bisa dipakai di luar bisa, pertanyaannya begitu. Terus kalau untuk lumut dan ini mungkin kalau lumut kenapa sering ditemuin itu biasa lebih ke arah batuan alam. Kenapa? Karena porinya tuh lebih besar. Jauh lebih besar dari produk granit atau HT gitu, jadi udah cukup resisten lah terhadap lumut begitu. Terima kasih Bu Melani sudah bersedia sharing-sharing sama kita. Ya, terima kasih juga untuk kesempatan diberikan untuk Golden Grass Pak Bayu dan Bu Sisa dari Kataplo, juga terima kasih untuk Bu Priscil. Terima kasih juga Bu. Isinya siang hari ini. GoPro. GoPro. Terima kasih Pak. Oke.